Kepada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Bisnis Intelijen, perkenalkan Pak, saya Bella Crescentia Sebayan dari kelas MJ 806. Em, pada kesempatan kali ini, Pak Muhammad Ikhwan Saputra, Eskom Mkom, saya akan mempresentasikan resume terhadap dua jurnal yang akan saya bahas dalam UTS saya, yaitu yang pertama, jurnal penelitian saya dengan judul Implementasi Bisnis Intelijen untuk menganalisis data proses manufaktur menggunakan Google Data Studio. Adapun latar belakang penelitiannya yaitu pertumbuhan era informasi dan nilai strategis data, di mana data menjadi aset penting bagi perusahaan. Yang kedua, tantangan dalam pemanfaatan data produksi. Meskipun data produksi tersedia, banyak perusahaan mengalami kesulitan dalam mengolah dan menyajikan data secara efektif, serta kebutuhan akan bisnis intelijen itu sendiri. Adapun tujuan dan manfaat dalam penelitian ini, tujuan utamanya yaitu menerapkan konsep bisnis intelligence, baru menggunakan Google Data Studio sebagai alat analisis, dan mendapatkan wawasan berharga tentang kinerja produksi. Manfaat lain dari penelitian ini meliputi memberikan wawasan bagi perusahaan tentang bagaimana bisnis intelijen khususnya menggunakan Google Data Studio yang dapat digunakan untuk memahami dan menganalisis data produksi. Lalu mengambil keputusan yang lebih tepat dan cepat, dan efisiensi serta produktivitas yang lebih baik, dan panduan praktis bagi perusahaan. Adapun metode penelitiannya, yang pertama identifikasi masalah. Identifikasi masalah utamanya itu ada 3, yaitu kompleksitas data produksi, keterlambatan pengambilan keputusan, dan visualisasi data yang kurang menarik. Adapun studi literaturnya yaitu dilakukan untuk memahami konsep dan teknologi dari bisnis intelijen itu sendiri, baru kemampuan alat analisis seperti Google Data Studio, baru studi pustaka dari berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan. Dan pengumpulan data dilakukan dengan purchasing data PO, produksi, dan warehouse. Baru integrasi data, yaitu dilakukan dengan menggabungkan dan mengkonversi ke dalam Google Sheet, lalu disusun agar menjadi satu sheet data yang komprehensif. Persiapan data untuk Google Data Studio yaitu dengan pembersihan data dari duplikasi atau kesalahan, transformasi struktur data jika diperlukan, dan penyesuaian format agar kompatibel dengan visualisasi, serta implementasi Google Data Studio dengan menggunakan dashboard interaktif dan laporan visualisasi, menggunakan fitur seperti filter, dan menyajikannya dalam bentuk grafik, produksi, warehouse, dan lainnya. Dan yang terakhir itu analisis dan interpretasi hasil, yaitu dengan grafik yang mengevaluasi kinerja produksi, mengidentifikasi tren, dan metode ini juga dirancang untuk menjawab kebutuhan perusahaan dan pengolahan. Teknologi yang digunakan dalam penelitian yaitu teknologi dalam bisnis intelijen itu sendiri, yang digunakan untuk mengintegrasi data, menganalisis performa, dan menyajikan data secara real-time. Lalu Google Data Studio yang merupakan alat visualisasi data interaktif yang digunakan untuk mengimplementasi BI. Adapun yang terakhir itu dengan menggunakan metode Google Sheet yang menjadi sumber data utama yang dihubungkan dengan Google Data Studio untuk visualisasi. Hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama tersedianya dashboard interaktif, lalu visualisasi data produksi yang informatif, lalu integrasi data dari berbagai bagian, penyajian data yang lebih mudah dipahami, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat, serta potensi peningkatan kinerja operasional. Nah, menurut saya, berdasarkan cakupan dan hasil penelitian ini, ada beberapa arah penelitian yang selanjutnya sangat potensial untuk dikembangkan agar memberikan manfaat yang lebih luas dan mendalam bagi perusahaan maupun
bidang bisnis intelijen lainnya, yaitu usulan penelitian lanjutan dapat berupa integrasi bisnis intelijen dengan sistem ERP dengan menggabungkan Google Data Studio atau alat bisnis intelijen lainnya ke sistem ERP, Enterprise Resource Planning, atau penggunaan machine learning untuk prediksi produksi dan mengevaluasi dampak implementasi bisnis intelijen terhadap kinerja perusahaan, melakukan pengembangan dashboard khususnya untuk manajemen puncak, melakukan studi perbandingan platform bisnis intelijen, dan menganalisis kinerja rantai pasok atau supply chain. Dengan melanjutkan penelitian ke arah tersebut, perusahaan tidak hanya akan mendapatkan pemahaman data yang lebih baik, tetapi juga kemampuan untuk mengantisipasi perubahan. Selanjutnya, saya akan membahas jurnal penelitian saya yang kedua dengan judul Penerapan Bisnis Intelijen untuk Meningkatkan Kinerja Bisnis Ekspedisi. Latar belakangnya itu yaitu pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya dalam sektor jasa ekspedisi, menunjukkan perkembangan yang sangat pesat seiring meningkatnya transaksi daring. Nah, seiring dengan berkembangnya teknologi tersebut, konsep bisnis intelijen muncul sebagai solusi strategis yang dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja bisnisnya. Mengapa penelitian ini penting? Karena yang pertama, respon terhadap perkembangan industri ekspedisi menjadi kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Lalu pentingnya pengambilan keputusan berbasis data ya untuk mendukung perusahaan dalam membuat keputusan yang strategis dan lebih akurat. Lalu dapat meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya operasional, serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, serta minimnya kajian khusus pada sektor ekspedisi. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk memberikan wawasan kepada pelaku bisnis dan tentang dapat menjadi alat yang efektif untuk menghadapi dinamika pasar. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini, tujuan utamanya yang pertama menjelaskan peran penting bisnis intelijen itu sendiri, melakukan investigasi menyeluruh terhadap kontribusi bisnis intelijen, menganalisis literatur yang relevan, dan mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam implementasi bisnis intelijen. Hasil dari penelitian ini yaitu memberikan wawasan bagi perusahaan dalam menggunakan bisnis intelijen, membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan strategis, meningkatkan pemahaman pelaku bisnis tentang bagaimana bisnis intelijen itu sendiri dapat digunakan, dan menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut di bidang bisnis intelijen. Adapun metode penelitiannya yaitu langkah-langkah penelitian. Yang pertama, menentukan ruang lingkup penelitian menggunakan alat pencarian publikasi, seleksi dan pengumpulan data, melakukan analisis literatur, melakukan penyusunan dan penyajian teknologi. Nah, teknologi apa saja yang digunakan dalam penelitian? Pastinya bisnis intelijen itu sendiri, lalu menggunakan juga alat power bisnis intelijen. Baru dalam konteks ekspedisi digunakan untuk mengoptimalkan rute pengiriman, memprediksi permintaan, dan mengolah inventaris, memantau kinerja pengemudi, dan menangani keluhan pelanggan secara lebih responsif. Hasil dari penelitian ini yang pertama, bisnis intelijen berperan penting dalam meningkatkan efisiensi produktivitas perusahaan. Lalu, bisnis intelijen ini membantu meningkatkan daya saing perusahaan di pasar yang lebih kompetitif. Lalu, bisnis intelijen ini memberikan kemampuan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja dan mendukung manajemen rantai pasokan dan kepuasan pelanggan. Lalu, penerapan bisnis intelijen ini tidak menggantikan sistem informasi yang ada, tapi melengkapi. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan bisnis intelijen secara efektif dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, pengambilan keputusan, dan daya saing perusahaan, khususnya dalam sektor jasa ekspedisi. Penelitian yang dilakukan selanjutnya,
Menurut saya, penelitian selanjutnya yang relevan dan potensial untuk dikembangkan berdasarkan studi ini dapat difokuskan pada aspek-aspek berikut. Yang pertama, studi kasus implementasi BI, baru pengukuran dampaknya secara kuantitatif, lalu integrasi dengan teknologi lain, studi adopsi, kajian strategi, dan dengan kata lain, penelitian selanjutnya bisa memperdalam praktik dampak nyata hambatan implementasi hingga potensi kolaboratif dengan teknologi lain. Mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan resum untuk kedua jurnal di UTS saya pada kesempatan kali ini. Mohon agar dapat diterima. Terima kasih banyak Pak.